Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Ilmu Negara. Topik ke-18 dari 30 topik. Klasifikasi negara modern, bagian ketiga. Sambungan topik 17. Klasifikasi negara oleh Kranenburg. Klasifikasi negara selanjutnya datang dari oleh Kranenburg. Sebagai seorang penganut historis sosiologis, Kranenburg menyatakan bahwa sifat hakikat negara tergantung pada problem atau masalah hubungan antara fungsi-fungsi negara itu dengan organ-organnya dan sifat hubungan antara masing-masing organ itu satu sama lain. Ada dua kriteria yang dipakai Kranenburg dalam mengklasifikasikan negara. Kriteria pertama yang dipakai oleh Kranenburg dalam mengklasifikasikan bentuk negara, 1. Sifat hubungan antara fungsi-fungsi dengan organ-organ negara dalam negara. Maksudnya adalah apakah fungsi negara itu hanya dipusatkan pada satu organ ataukah didistribusikan kepada beberapa organ. 2. Sifat hubungan antara masing-masing organ itu satu sama lain. Maksudnya adalah sifat hubungan antara organ-organ itu satu sama lain apabila fungsinya dipusatkan kepada satu organ. Dengan memakai kriteria sifat hubungannya antar fungsi dengan organ dalam negara, maka negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Negara di mana semua fungsi atau kekuasaan negara itu dipusatkan pada satu organ, maka negara yang demikian ini adalah negara yang melaksanakan sistem absolut. Kemudian, organnya itu bagaimana sifatnya? Maksudnya adalah organ negara yang tertinggi itu dipegang atau dilaksanakan oleh berapa orang. Dari sini didapati tiga kemungkinan, yaitu, A. Monarki apabila organnya bersifat tunggal. Artinya organ atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang tunggal. B. Aristokrasi atau oligarki apabila organnya bersifat beberapa orang. Artinya organ atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara dipegang oleh beberapa orang. C. Demokrasi apabila organnya bersifat banyak atau jamak. Artinya organ atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara dipegang oleh seluruh rakyat. 2. Negara di mana fungsi-fungsi atau kekuasaan negara itu dipisah-dipisahkan, kemudian masing-masing didistribusikan kepada beberapa organ. Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana sifat hubungan organ-organ itu sama lain. Khususnya sifat hubungan antara organ perundang-undangan, legislatif, dengan organ pelaksana undang-undang, eksekutif. Artinya dengan sifat hubungan antara organ-organ tersebut apakah organ-organ tersebut satu sama lain dapat saling mempengaruhi atau tidak. Ini menjadi penting karena semua itu tergantung sifat atau sistem pemerintahannya, sedangkan sistem pemerintahan inilah yang selanjutnya akan menentukan bentuk dari negara tersebut. Berdasarkan kriteria sifat organ negara itu, maka negara yang melaksanakan sistem pemisahan kekuasaan dapat diklasifikasikan menjadi A. Negara yang melaksanakan pemisahan secara tegas atau sempurna. Artinya masing-masing organ atau badan tersebut terpisah satu sama lain dan tidak dapat saling mempengaruhi, khususnya antara badan eksekutif dan badan legislatif. Negara ini disebut negara dengan sistem pemerintahan presidensil. B. Negara yang tidak ada pemisahan secara tegas antar organ-organnya. Artinya masing-masing organ terkhusus badan eksekutif dengan badan legislatif dapat saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Negara dalam pengertian ini disebut negara dengan sistem pemerintahan parlementer. C. Negara yang melaksanakan sistem pemisahan antar organ-organnya, tetapi pada prinsipnya penguasa, eksekutif, hanya melaksanakan saja apa yang telah diputuskan oleh badan lainnya, legislatif. Selain itu, disertai juga pengawasan dan kontrol secara langsung dari rakyat, yaitu dengan sistem referendum. Negara ini kemudian disebut negara dengan sistem referendum. Kriteria kedua yang dipergunakan oleh Kranenburg di dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara ialah berdasarkan perkembangan sejarah dan penjenisan negara modern yang timbul sebagai hasil atau akibat dari perkembangan politik zaman modern. Berdasarkan kriteria tersebut, negara dalam bentuk historis terdiri dari 1. Federasi negara-negara zaman kuno, 2. Sistem provinsial Romawi, 3. Negara-negara dengan sistem feodal. Sementara itu, negara-negara dalam bentuk modern atau dari zaman modern diantaranya, 1. Perserikatan negara-negara atau Staatenbund, 2. Negara serikat atau Bundesstaat, 3. Negara kesatuan atau negara unitarias, 4. Negara persemakmuran bersama Inggris atau British Commonwealth.
Klasifikasi negara oleh Harold J. Laski. Tentang klasifikasi bentuk negara, Harold J. Laski mengatakan bahwa yang menjadi inti soal dalam organisasi negara adalah hubungan antara rakyat dengan undang-undang. Maksudnya adalah dalam negara itu rakyat memiliki wewenang ikut campur dalam pembuatan undang-undang ataukah tidak. Keikutsertaan rakyat dalam pembuatan undang-undang dipakai oleh Laski untuk mengklasifikasikan negara. Berdasarkan kriteria ini, Laski mengklasifikasikan bentuk negara menjadi negara demokrasi dan autokrasi. Suatu negara disebut demokrasi apabila rakyat memiliki wewenang ikut campur dalam pembuatan undang-undang. Sementara itu, negara disebut autokrasi apabila rakyat tidak memiliki wewenang ikut campur dalam pembuatan undang-undang. Klasifikasi negara oleh Laski ini dalam kenyataannya bersifat ideal. Hal ini karena bentuk negara demokrasi murni atau autokrasi murni sangat sulit ditemukan dalam praktik negara-negara saat ini. Dalam demokrasi murni, misalnya harus meminta pendapat rakyat seluruhnya mengenai segala soal, terutama dalam pengaturannya. Demikian pula dalam autokrasi murni, negara harus merencanakan serta melaksanakan sendiri semua undang-undang yang akan dibentuk. Dalam kenyataan organisasi negara yang tampak adalah dalam bentuk campuran. Di sini terjadi kombinasi antara autokrasi dan demokrasi. Hanya saja memang harus diakui dalam penerapannya demokrasi lebih menonjol dibandingkan autokrasi atau sebaliknya penerapan autokrasi lebih tegas dibandingkan demokrasi. Dalam kenyataannya, tiada satu daripada kedua bentuk organisasi negara tersebut berada dalam bentuknya yang semurni-murninya. Klasifikasi negara oleh Sir John A. R. Marriott. Sir John A. R. Marriott dalam bukunya yang berjudul The Mechanism of the Modern State, mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara atas dasar atau kriteria sistem kenegaraannya. Hal yang dimaksud dengan sistem kenegaraan ini ada 3 hal pokok, yaitu, 1. Mengenai susunan pemerintahannya, 2. Mengenai sifat konstitusinya atau undang-undang dasarnya, 3. Mengenai sistem pemerintahannya. Mengenai susunan pemerintahannya, Marriott menggolongkan negara menjadi 2 golongan besar, yaitu, 1. Negara kesatuan, dan 2. Negara federasi. Mengenai sifat konstitusinya, Marriott mengklasifikasikan negara menjadi 2 golongan besar, yaitu, 1. Negara yang konstitusinya bersifat rigid atau kaku. Artinya untuk melakukan perubahan konstitusi diperlukan syarat-syarat yang sifatnya sangat berat. 2. Negara yang konstitusinya bersifat fleksibel atau lunak. Artinya perubahan atau pengamandiran undang-undang dasar becer langsung atau dapat dilaksanakan seperti proses pembuatan undang-undang biasa. Berdasarkan sistem pemerintahannya, Marriott mengklasifikasikan bentuk negara menjadi 2, yakni, 1. Negara yang memakai sistem pemerintahan presidensil, dan 2. Negara yang memakai sistem pemerintahan parlementer. Klasifikasi negara oleh S. D. Leacock. Klasifikasi negara berikutnya datang dari Leacock dalam bukunya yang berjudul Elements of Political Science. Leacock mengklasifikasikan negara ke dalam negara-negara despotis dan negara-negara demokratis. Jadi, pertama-tama Leacock mengklasifikasikan negara ke dalam 2 jenis, yaitu negara despotis dan negara-negara demokratis. Kedua jenis negara ini merupakan tanda penjenisan bentuk-bentuk negara yang bersifat fundamental daripada setiap negara-negara modern. Kemudian, negara despotis diklasifikasikan lagi menjadi republik dan kerajaan terbatas. Baik republik maupun kerajaan terbatas dijeniskan lagi menjadi negara kesatuan dan negara federal. Tidak berhenti di sini, masing-masing masih dijeniskan lagi menjadi negara berparlemen ataukah tidak berparlemen. Klasifikasi negara oleh Sinha. Klasifikasi negara yang diajukan oleh Leacock mendapat kritik dari H.N. Sinha. Dikatakan oleh Sinha dalam bukunya yang berjudul Outlines of Political Science bahwa klasifikasi dari Leacock kurang sempurna. Kurang sempurnanya klasifikasi negara tersebut karena Leacock tidak memasukkan bentuk negara totaliter ataupun otoriter ke dalam klasifikasi negara. Sekalipun demikian, setelah klasifikasi Leacock diperbaiki masih juga belum sempurna. Hal ini karena belum ditempatkannya negara-negara demokrasi modern ataupun demokrasi kuno. Maka setelah itu, Sinha menyempurnakan klasifikasi Leacock dengan bentuk-bentuk totaliter atau otoriter dan yang bersifat anti-demokrasi. Itulah materi topik ke-18 ilmu negara. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik,
putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 19.